usu alias palsu. Itu data ya, kita nggak ngarang ya, itu data. Yang saya ketahui ya Bang, dan semua ya, siap. Pertobatan Paulus itu, dan mungkin Abang Juma sudah tahu ya, pada waktu itu kan Rasul Paulus kan mau menghakimi orang-orang Kristen yang udah ada yang di kota-kota, dan pada waktu itu kan Yesus sendiri yang menjumpai secara langsung mengenai tentang pertobatannya. Dan ya, Kristus. Ya, tidak mungkin Paulus itu tobat palsu, sedangkan dia sudah mengajarkan hal-hal tentang kebenaran, dan Bang Juma juga mengetahui bahwa dia mati martir. Iya, itu tadi yang kita baca itu apa? Itu bertobat atau tidak itu? Itu yang diajarkan itu kan, ada orang-orang yang percaya yaitu dari golongan Yahudi, dan ada juga orang-orang percaya yang bukan dari Yahudi. Makanya dikasih tahu tentang peraturan mengenai tentang hukum. Ada, dan mereka ada juga yang mereka dari non Yahudi kan, mereka kan tidak disunat. Iya, tadi itu kenapa dia mentahirkan diri dan mempersembahkan persembahan? Itu dan diajak itu yang diajarkan tadi, itu mengenai tentang makanan. Itu kan darah kan memang tidak bisa, tidak boleh dimakan, kan sudah dikasih tahu. Ayat sebelumnya, nomor sebelumnya dia perintahkan orang tidak bersunat. Itu Bang, kan orang-orang yang nggak bersunat itu kan orang-orang yang percaya dari golongan non Yahudi. Nggak harus. Terus kalau begitu kenapa dia harus bertobat dan mengikuti perintah penatua? Semuanya itu ada peraturannya itu Bang. Dan juga Rasul Paulus ini kan kita ketahui bahwa dia adalah orang Farisi ahli Taurat. Nggak mungkin dia mempercayai orang kalau dia juga bukan percaya kepada Yesus, yaitu Kristus. Tidak mungkin dia membelokkan Kristus yang datang di padang gurun kan? Yang di Damsik, yang pada waktu itu Rasul Paulus itu mau ke Damsik. Ya, itu dia. Dia bertobat dari ajaran Kristus yang datang kepadanya tersebut. Coba dibaca lagi deh. Kalau saudara ini bisa baca aja coba. Kami mendengarkan kamu telah melarang orang-orang untuk bersunat. Bagaimana ini? Kalau orang mendengarkan kau sudah ada di kota Yerusalem ini kembali, maka mereka bisa datang dan menghukum engkau. Supaya itu tidak terjadi, ada 4 orang yang sedang bernasar. Kau pergilah bawa dia, kau tanggung semua biaya-biayanya. Paulus ikutin nggak? Ikuti. Berarti Paulus bertobat. Kalau ternyata ujung-ujungnya kembali lagi Kristen, berarti Paulus tobatnya palsu kan gitu. Begini Bang, kan kita ketahui Rasul Paulus ini kan dari Yahudi. Jadi apa yang diajarkan dia, ya itu kan bagi orang Yahudi nggak mungkin kan. Kalau orang Yahudi kan disunat. Jadi ada orang percaya yang nggak dari Yahudi, mereka kan nggak disunat, jadi nggak mungkin dipaksa mereka harus disunat. Iya, terus kenapa beliau bertobat kalau gitu? Iya, Kristus yang mati di kayu salib. Buat apa dia turun untuk memberitakan tentang kebenaran sama dia? Karena hukum yang di dalam perjanjian lama tidak ada salahnya. Cuman kenapa kasih Kristus itu dikasih tahu kepada Rasul Paulus? Jikalau Rasul Paulus mengikuti, contohnya dia mentaati hukum. Kalau dia contohnya kan, kalau di dalam perjanjian lama kan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, itu firman Tuhan itu enggak boleh jangan diganti, itu firman Tuhan. Bukan diganti kan, saya kan tidak ada mengatakan saya kan tidak ada mengatakan bahwa itu diganti. Cuman hukum itu mau diberitahukan sama si Rasul Paulus bahwa tentang kasih.
Kalau Apa? itu Kasih apa yang diajarkan Paulus? Apa yang kasih yang mana? itulah yang dikasih tahu. Kalau contohnya ya, Hmm. kita contohnya ada saudara kita yang lagi lapar atau nggak punya Oh, apa-apa. itu tidak perlu agama kalau yang kayak gitu. Itu tidak perlu Tuhan turun bunuh diri, disalib, digantung kalau yang kayak gitu-gitu. Orang yang tidak punya agama juga itu manusiawi. Bang, Jangankan manusia, binatang pun melakukan hal yang sama. Itu Itu- hal sampingnya aja maksudku bang, supaya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah yang benar. Ya, Anda lah itu yang tidak percaya kepada Allah yang benar. Makanya Anda jadi Kristen. Kalau Anda percaya kepada Allah yang benar, berarti Anda percaya kepada yang mengutus Yesus. Maka tidak mungkin Anda menjadi Kristen, karena Kristen itu bukan ajaran Allah yang benar. Itu ajaran makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus memakai nama Kristus supaya dianggap sebagai pembawa kebenaran. Begitu deh. Ya tapi itulah yang ku ketahui ya bang. Kalau Ya, itulah imannya adek ini. ya aku cuma mau ngasih tahu Iya, Paulus percaya kepada Kristus dan yang datang kepadanya. iya. Heeh. Tapi sayangnya yang datang kepadanya bukan anak Maria, Kristus lain. Setauku ya bang, ya itulah yang gue jelaskan tadi, Kristus yang mati di kayu salib. Iya, itu bukan anak Maria. Yang mati di kayu salib itu adalah dikutuk oleh Elohim karena dia melakukan dosa besar. Lu bang, orang-orang abang percaya kalau Isa itu tidak ada Disalib. jahat. Iya, Isa itu suci. Itu Iya, yang akan makanya percaya dia- itu Yesus. makanya dia diangkat ke langit, tidak jadi dibunuh. Abang bilang berdosa, abang aja udah salah di situ. Kenapa abang? Ya, yang disalib ini bukan Nabi Isa. Yang disalib ini juga bukan Yesus anak Maria. Yang disalib ini adalah pengganti daripada Yesus. Itu abang memutarbalikkan itu bang. Itu bukan. Oh, bukan. diganti, memang Yesus. Oh, Itu memang tidak. berarti ada Tidak. Kristus. Tidak, Yesus, tidak. Yesus Barabas. Abang jangan salah. Yesus Barabas, mungkin itu yang disalib. Sama Yesus Kristus. Yang disalib ini kan orang yang dikutuk oleh Elohim. Salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Iya bang, kenapa? Nah, sekarang Yesus anak Maria apa dosanya sampai dia harus disalib? Dengar ya bang, abang berarti nggak tahu ceritanya. Kenapa dia disalib? Karena dia memberitakan tentang Allah yang benar, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan Loh. orang mati. Yang disalib itu, syarat disalib adalah melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia dikutuk Elohim. Baca Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Syarat disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Sekarang Yesus dikutuk Tuhan enggak? Bang, abang juga tahu ya, kalau Yesus atau Isa itu sudah dinubuatkan tentang kedatangannya. Nubuat apa lagi ini? Itu nubuat yang dikarang-karang gereja. Tidak bang, itu ada di kitab Daniel. Nah, sekarang yang tahu tentang kitab Daniel orang Yahudi atau orang Kristen? Ya orang yang percaya kepada Allah lah. Ya Bagaimana orang percaya kepada Allah? Anda itu cuma menerima terjemahan bukunya Yahudi, sementara mereka ini yang punya buku yang mengerti tentang isi kitab mereka. Kok Anda pula yang mengatakan itu nubuat untuk orang yang mati di atas salib? Sedangkan Yesus mati itu karena kecemburuan orang Yahudi sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Cemburu. Tangannya bang, kematiannya. Alamak, itu cocokologi agama Kristen yang bukan pemilik kitab. Faktanya di dalam Yohanes
11 nomor 45 sampai nomor 57, yang punya kitab ingin menyalib Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas Romawi, bukan karena dosa waris. Begitu adikku. Coba adik ini kalau masih ada kesempatan baca coba Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Bisa nggak gantian? Tadi kan adik Nora yang baca, nah sekarang adik Jona. Yohanes 11 nomor 45 nomor 57. Ya, baca. Ke dapur baca. Baca di dapur. Masuk ke dalam temayan, tutup. Di dalam aja situ, muter-muter di dalam, baca Bible. Dia cari buntelannya, Bang. Iya, betul. Iya. Oke, sekarang gilirannya Kojiro. Dinda Nora sama Kajiro. Silakan, saya mau nyimak. Obat tidur dia ini, obat tidur. Kojiro. Iya Bunda. Kojiro sehat. Haleluya sehat Bunda. Apa tuh haleluya? Wah, haleluya artinya, ya haleluya artinya terpujilah Ayahanda. Ayahanda. Iya, itu nama dari bapaknya Yesus. Ya. Jadi ayahku yang ada di surga, dikuduskanlah namamu ayah. Bilangnya bukan ayah, bukan ayah. Bilangnya bukan ayah Bang Zuma, tapi ayaha, itu yang betul. Oh, ayaha. Ya. Nah, jadi sebentar Bunda Nora. Tadi Bang Zuma tuh benar. Orang Kristen itu harus disunat seperti yang tertulis di Keluaran 12 angka 48. Bunda Nora mau baca nggak? Tolong, itu buktinya. Nah, itu jelas dikatakan bangsa-bangsa lain yang ingin mengikuti Paskah harus disunat. Nah, masalahnya sunatnya jangan kayak orang Islam. Itu sunat orang Islam itu salah. Jadi kira-kira sunatnya bagaimana, Kojiro? Nah, gini ya benar. Oh. Aturannya itu kan disunatnya hari ke-8 kan, setelah bayi umur 1 minggu kan Bunda. Nah, bayi umur 1 minggu itu kulupnya itu masih menempel sama daging. Nah itu makanya itu nggak bisa di berdarah kalau dibuang. Jadi yang benar itu hanya kelebihan kulit sedikit aja itu yang di ujung itu Bunda, yang kayak pantat balon tuh. Nah itu. Kamu bersunat? Aku disunat umur 13 tahun, cuman sunatnya salah kayak orang Islam. Kenapa nggak 8 tahun? Dia disunat kayak pakai gunting kuku, karena ujungnya aja yang dipotong katanya. Jadi ibaratnya ujung dipotong kecil-kecil begini ya? Yang kayak pantat balonnya itu loh, yang di ujung aja itu, ya. Yang kelebihan kulit di ujung aja itu loh. Nah, kayak yang suka waktu kecil kan Bang Zuma tuh suka waktu umur 9 tahun SD itu kan suka dimain-mainin sama Bang Zuma kan yang di ujung itu tuh. Nah itu. Iya. Kau tau dari mana? Oh, kau juga kayak gitu? Ya soalnya aku juga gitu loh. Ini kayak Lukas. Ini kayak Lukas, tahu aja kalau Yesus itu disunat. Alamak. Aduh ya Allah. Jadi Kojiro, haleluya artinya ayahanda. Iya betul Bunda. Ayahanda. Iya ayahanda. Sebenarnya ayaha aja. Seperti seperti kan ibunda itu sebenarnya kata dasar ibu ya kan? Ayah hantu itu. Ayah hantu. Itu. Oh gitu-gitu. Oh ngorok. Oke, nggak apa-apa. Nah kira-kira Kojiro, apa yang membuat kamu itu tidak mau mengimani Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul? Karena aku melihat pola di dalam Alkitab ini Bunda. Polanya itu sangat sempurna gitu loh. Wah, apa yang disempurnakan di Bible? Aku tuh sering bilang begini Bunda polanya. Iya. Adam itu jadi lama nih. Ayah. Adam itu Saya berusaha untuk tidak ketawa. Gini Bunda. Yes. Ya gini.
Adam itu kan punya 2 anak ya kan, Kain dan Habel ya kan. Abraham punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Ya. Ayahanda punya 2 anak, Adam dan Yesus. Oke? Abraham, Ayahanda ini siapa? lah yaitu bapaknya Adam dan Yesus. Siapa bapaknya Adam dan Yesus? Yaitu ayahanda, itu proper name. Namanya? Itu ayahanda itu proper name, bukan bapak, itu proper name. Ayah tolong. Yesus mengajarkan Ayahku yang di surga. Kuduskanlah nama. Masalah generasi. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, ya ayah, Ya, kalau cawan ini, iya. ya tulisannya sih bapak kan. Oh, ini berasal dari bahasa apa ayahanda? Ya itu dari bahasa yang tertulis di Keluaran 3 angka 14. Bukan bahasa apa? Yunani, Inggris, Mentawai. Itu nama. Kalau nama itu kan tidak bisa diterjemahkan kemana-mana loh Bunda. Iya, Itu dia nama. berasal dari bahasa apa dulu? Kalau proper name itu nggak bisa dibilang ini bahasa apa atau bahasa kayak Bunda Nora. Bunda Nora kalau di Bunda Nora ke Jerman tetap dipanggil Nora ya kan. Bunda Nora ke Arab tetap dia panggil Bunda Nora Siapa juga. yang memberi nama ayahanda ini sebagai proper name? Ya Tuhan sendiri. Tuhan Di Keluaran siapa? 3, Keluaran 3 angka 14. Itu dikatakan Dibilang ayahanda namanya dia. Ketika Musa bertanya kepada Tuhan. Bang Zuma. Mending nanya aja kalau ada ayahanda ada ibunda nggak gitu loh. Ada ibunda nggak? Kebetulan aja kita di Indonesia menggunakan kata ayah. Sebenarnya menurut itu begitu, nggak ada hubungan sebenarnya. Nah, cuman karena Saya yang kayak gini, Bang. Gini Bang. Cuman ketika dia panggil bapaknya ayah, tiba-tibanya dipatok ulah, jadinya panggilannya ayah. Begitu maksudnya. Iya kan? Benar nggak Kak Jiro? Enggak. Ya, ketika Musa bertanya kepada ada benarnya sedikit. Namanya, ya kan? Tuhan menjawab Jiro sama ayahanda James namanya, dulu, Jiro. ayah. Iya, oke. Ayah. Oke, kita akan revisi lagi nanti dirubah ya ayah. Iya, Ya? betul. Waktu teriak di tiang salib, Eli lama sabatani itu salah. Oh, kalau itu kan Eli artinya Tuhan, bukan proper name. Oh. Nanti versi Bugisnya katanya panggil Jadi Teta. kalau proper name Panggil nama Teta. Tuhan, Kalau sudah tua panggil Opung. nama Tuhannya umat Islam kan Allah ya kan? Ya kan? Nah, nama Tuhannya Bella Kojiro, iya makasih Kojiro. ya. Betul, itu proper name. Ya. Oke, Joni silakan. Saya iya. Temanya Paulus tobat palsu. Jadi si Paulus tobat tapi tobat yang palsu gitu ya. Iya. Iya, ajarannya yang aja. Saya ini Kristen tuh. Iya. Saya juga ajarannya ini macam membodoh-bodoh itu. Ajaran siapa? Si Paulus ya? Nanti aku. Jadi yang membodoh-bodohin Kristen ini Paulus. Iya, kita itu macam dibodoh-bodohi aja gitu. Oh. Abang kapan terasa mulai dibodohin sama Paulus? Semenjak dewasa lah kita kan. Abang ketemukan di mana si Paulus membodohi Kristen? Apa itu sebarkan kasih katanya, tampar pipi muka di kanan. Harusnya kan dibesarin. Oke. Dibesarin apanya, Bang? Aduh, kenapa ini? Jadi si Paulus ini tidak beres ajarannya, membatalkan hukum Taurat. Enggak, yang paling bodoh ini. Jangan. Yang paling bodohnya menurut saya
Masa tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan katanya. Iya kan? Iyalah, coba kalau abangku tampar. Abang Iya. mau kasih lagi pipi abang? Makanya menurut saya Kristen sedunia ini bodoh-bodoh. Iya. Bodoh. Kenapa bodoh saya bilang? Iya. Harusnya orang Yahudi meludahi, hantam, habisi. Siapa yang habisi? Itu aja. Ngapain kasih? Itu salah itu. Toh? Iya. Jadi pengajaran Paulus yang menyembah kepada Kristus yang mati di kayu salib, yang dijadikan Tuhan itu kira-kira benar? Kalau itu ya itu kita lihat ya keimanan lah, ibaratnya nggak bisa kita apa itu. Cuma ajaran ini kok aneh betul, kok kasih semua kan gitu. Jadi menurut saya ini nggak pas ini. Jadi ajaran Yesus yang benar bagaimana? Maunya kan ketahuan musuh hantam aja kan itu. Ketahuan musuh bebas saja selesai. Loh? Yahudi hanguskan siapa saja. Yahudi Karena udah menentang tuh. Nah, lihatlah Kristen di dunia ini bodoh-bodoh betul. Canggih tapi bodoh. Apa? Kasih katanya. Tuh. Iya. Tapi sebenarnya itu cuma teori, saudara. Tidak ada Kristen yang mau dan mempraktekkan kasih tampar. Sebelum ditampar, Kristen sudah nonjok duluan. Itu faktanya. Itu lebih bodoh lagi karena bertentangan dengan kitab. Enggak ada itu Kristen mempraktekkan ajaran seperti itu. Kristen itu adalah agama haus darah. Kristen itu disebarkan di seluruh dunia dengan penjajahan. Tidak sampai ke Indonesia agama Kristen itu kalau tidak menumpahkan darah manusia. Agama Kristen itu agama penjajah yang paling rasis di antara seluruh agama di atas muka bumi ini. Sejarah anak keturunan Adam, hanya satu-satunya agama yang membunuh Tuhannya sendiri itu Kristen. Jadi percuma Anda mengatakan saudara Anda bodoh, karena itu tidak terbukti. Kristen itu agama rasis. Agama paling kejam di dunia itulah agama Kristen. Satu-satunya agama yang membunuh Tuhannya sendiri dia. Satu-satunya agama yang disebarkan dengan penjajahan dia. Satu-satunya agama yang disebarkan dengan dengar pura-pura politik, ekonomi dia. Di Indonesia bang, orang Kristen mau tahu 350 tahun melakukan pembunuhan, isap darah pribumi, asal Anda tahu. Jadi ya Anda juga yang bodoh karena Anda tidak melihat fakta di lapangan. Surat yang ada dalam kitab saudara tampar ini itu teori. Itu teori. Orang Kristen itu nggak diapa-apain aja, udah nggak mau duluan. Jadi Anda juga bodoh kalau mengatakan saudara Kristen di dunia itu bodoh. Tidak, Kristen itu, Bible itu hanya aksesoris. Agama Kristen itu cuma aksesoris. Yang mereka inginkan adalah menguasai dunia, mengisap darah manusia anak Adam, mengajak anak Adam masuk ke neraka. Karena kenapa? Mereka mengajarkan menyembah yang bukan Tuhan, yaitu makhluk yang keluar dari rahim manusia yang netek sama ibunya. Itulah agama yang paling kejam. Membunuh manusia dengan akal manusia dimatikan. Jasad manusia diperintahkan oleh Tuhan, jasadmu pelihara, jangan kau makan ini, jangan kau makan ini. Enggak, Kristen enggak, makan semuanya. Kalau perlu kapal selam juga kau makan. Jadi jangan Anda melihat perintah tampar kiri seakan-akan Kristen begitu. Enggak bang. Di kota saya di Makassar ada jalan korban 40.000 jiwa. Siapa pelakunya? Aliteng. Satu lubang dikubur manusia 40.000 jiwa loh. Pelakunya Aliteng. Jadi Kristen itu ajaran kasih, no bullshit, lebih ke band Gurunda. Dua-duanya kena lagi. Cek 1 2 3. Bang Juma kena ya? Iya. Di tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar dikencengin. Tutup bikin baru. Lah ini bukan rumah anti rungkat. Yang ini belum, yang tadi kena juga ada apa AI. Lah. Oh. Sama AI bubuk res.
AI ngerungkatin ini orang. Emang begitu sekarang. Jadi Dionis, siapa sih namanya nih? Dionis. Jadi Nyalain lampumu bang, gelap gulita. Jadi menurut Anda itu nggak bisa dipraktikkan itu ya bang ya, tampar pipi kiri kasih pipi kanan ya, sulit ya bang. Jadinya seperti ini bang, banyak di kekristenan ini menjadi terkekang oleh itu, gitu. Mau marah nggak bisa, tapi akhirnya marah juga. Itu akhirnya marah juga, nggak tahan ya, marah juga kan. Tapi Anda kan masih Kristen ya bro? Iya, status masih Kristen, cuma ajarannya ini kok aneh, kok memberi kita mati seperti ini kan gitu. Berarti Anda udah meragukan kekristenan Anda sendiri ya? Ya ajarannya itu kayak dipelesetkan, harus sebenarnya saudara ini mau pamer kalau agama kasih, Kristen itu agama kasih, tapi caranya dimodifikasi kayak Paulus. Dia mau pamer ke kita, Kristen itu agama kasih loh. Saya heran ini orang Kristen kok bodoh-bodoh ya, kenapa pengasih? Itu bullshit. Dia mau pamer seperti itu. Dia ini jurus Paulus, ular tedung ini yang pakai topi hansip. Kamu tahu ndak agamamu itu? Sekali lagi saya katakan, agama terkejam di dunia itu agamamu. Jadi jangan kau pamer. Saya heran sama Kristen ini. Kok dia kasih, maunya itu orang Israel kalau diludahin. Wajar kalian itu diludahin. Wajar kalian diludahin. Kalian memang sampah. Wajar. Loh kok Tuhannya orang Anda ceritakan turun ke bumi, punya nonot, nenen sama ibunya. Apa itu kebuat Tuhannya orang kayak gitu? Ya wajar Anda diludahin. Jadi nggak usah saudara pamer agama Kristen itu bodoh ya. Dia kok kasih kali sama bullshit. Jutaan pribumi jadi yatim piatu atas ulah orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Kristen, bung. Jutaan wanita jadi janda atas agama ya mereka yang mengatasnamakan Kristen. Nanti kalian mengatakan kasih, mau tahu? Setelah darah pejuang yang beragama Islam mengusir Kristen dari tanah ini, dari tanah Indonesia. Kalian itu kalau mayoritas di Indonesia ini, bung, lebih biadab daripada setan. Asal Anda tahu. Untung kalian minoritas. Kalau kalian mayoritas, sudahlah. Untung saja minoritas. Nora. Nah itu kan. Selamat malam. Ya malam, kenapa Kepas? Nih, kok belum tidur kok Nora? Kok belum tidur? Ya, aku mau siap tidur. Kan aku ambil wudhu dulu. Doa Bapak kami ya. Kepas itu doa Bapak kami itu yang berdoa siapa sih? Ya kayak kita kan diajarkan Bapa melalui Yesus kan? Bapak kami yang di sorga. Doa Bapak kami, berarti Bapak kami yang berdoa. Maksudnya? Doa Bapak kami, berarti Bapak itu yang berdoa. Kami lah yang ini kan kami umat manusia. Coba lu pakai bahasa Indonesia MDDM. Okay. Menerangkan coba. Bapak kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Enggak itu loh, doa Bapak kami coba terjemahin. Doa Bapak kami, yang berdoa siapa? Bapak. Itulah kalau Bang Hendy begitu. Ya iyalah, ya apa lagi? Ya kalau Bang Hendy mau mengatakan bahwa Bapak itu yang berdoa untuk Bapak. Nah itu kan udah bahasa Indonesia ya benar. Ya lanjutlah. Iya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan berdoa kepada Tuhan. Iya kan, Yesus itu kan bagian dari Bapa. Kami kan Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tak terpisahkan. Hakikatnya kan satu. Apa hakikatnya? Hakikatnya ilahi lah. Bunda Maria melahirkan ilahi.
Jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan. Bagian dari Bapa. Iya, yang dilahirkan Bunda Firman Maria. menjadi daging. Firman menjadi daging. Daging siapa? Firman menjadi daging. Itu kan Yesus itu kan tubuh manusia aja dipakai itu. Makanya di Filipi 25-11 kan jelas. Dia memakai rupa seorang hamba. Mau mengosongkan dirinya. Ya kan itu kan daging Yesus itu, makanya dua natur dia kan. Waktu disalib dia dua natur dia kan. Waktu disalib natur manusianya. Iyalah. Natur ilahinya kemana? Keilahiannya kan di sorga, makanya Eloi Eloi lama sabachthani. Sebenarnya Yesus itu takut disalib ketika dia berdoa di Gunung Getsemani. Menangis kok Yesus sama Bapa. Yang takut natur mana? Manusianya lah, kedagingannya. Jadi natur ketuhanannya mana? Dia natur keilahiannya mengikuti dia terus, tapi ada di sorga Bapa. Kira-kira mengikuti dia dari mana? Belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah? Ada di dalam dirinya, makanya dibilang gini, aku dalam dia, dia dalam aku, kami adalah satu. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Gimana kelihatannya orang di dalam? Nabi. Kan di dalam. Iya, gimana kelihatannya? Kepalaku. Kan di dalam. Barang siapa ya, Bapak ada di dalam aku. Gimana lihatnya? Dia kan di dalam. Dia kan Yesusnya kelihatan. Bapaknya? Bapaknya gimana? Kan ada Roh Kudus yang menuntun dia terus. Nah gimana Roh Kudus mukanya? Ya nggak tergambarkan. Ya terus kenapa dibilang barang siapa melihat aku maka dia melihat Bapa? Emang Bapa gimana mukanya? Sudah melihat Bapa, karena gini ya, kan manusia ini kan nggak bisa melihat ilahi secara eksplisit kan, karena dia kan kayak kata Sinora bisa jadi api, dia nggak bisa. Kalau gitu Tuhannya salah ngomong kalau gitu. Waduh, jadi sepi. Lanjut. Kepas, kapan sih kau bertobat, Kepas? Kemana sih otakmu ini? Tunggu ya, gini ya. Dengan 3 pribadi 1 hakikat. Gini ya, Nora. Kau nggak bisa Yesus melupakan itu, makan. Kau nggak bisa melupakan makan B2. Bukan, itu unsur dari ketiganya itu, keduanya itu. Jadi kenapa saya percaya Yesus itu Tuhan? Sejarahnya ada. Kan gitu. Manusia punya sejarah, Bre. Manusia kan punya sejarah. Iya, manusia. Yahweh ada sejarahnya nggak Yahweh? Tertulis. Ada sejarahnya. Sejarah Tuhan. Siapa yang pernah lihat Yahweh? Bukan, maksudnya ceritanya ada Nabi Musa. itu Musanya. Aduh, sakit kepalaku kau lah, Koresa. Sakit kepalaku nih, si Kepas. Kapan aku bertobat, Kepas? Wah, kepalaku gitu. bukan lah dulu, Kepas. Nah gitu, lanjut tuh Sinora. Agak lah. Cuci kaki lah kau, minum susu, tidur lah kau, bobo cantik lah kau. Nora. Sakit kepalaku. Dari kemarin gak bertobat-tobat kau. Gini loh, Nor. Gini ya. Mohon maaf ya. Kalau Islam kan Tuhannya nggak kelihatan. Nah, di mana Tuhanmu? Musa? Iya kan? Musa? Nggak kelihatan Tuhan Musa. Bagaimana bentuk Tuhannya Musa? Nggak tergambarkan. Loh, tapi katanya kelihatan, tapi nggak tergambarkan. Cemananya kau? Nggak tergambarkan karena dia kan berbentuk api. Ketika Elohim menampakkan diri kepada Musa seperti cahaya api. Seperti cahaya api. Nah, kepada Abraham seperti apa? Cahaya api juga. Jadi kalau saya bakar sampah, nyalakan kompor, itu Tuhan. Beda lah. Beda lagi. Beda. Itu apinya beda. Apa bedanya cahaya api yang dilihat Musa dengan api yang kalau kita bakar sampah? Apa bedanya? Sama-sama api. Dan api yang kita lihat itu dia nggak berbicara. Api yang dilihat Musa sama Abraham. Makanya Abraham itu dia galau dia.
Galau lagi nih ya, dia menantikan anaknya. Aku sebenarnya lebih galau lagi dengar kau punya pernyataan. Apa gabrol? Bukan gini loh. Kau udah sikat gigi, Kepas? Hah? Kau udah sikat gigi? Lemak babi itu masih ada di gigi kau, enggak? Di mulut kau? Bukan itu yang kita bahas tadi, masalah tadi. Kenapa Abraham galau? Karena gini ya, dia sudah tua, belum ada anaknya di situ. Jadi dia banyak harta, kekuasaannya, menang selalu perang, tapi anaknya nggak ada. Tapi Tuhan sudah berjanji kepada berperang. Di perjanjian lama nggak dibuka baca. Siapa? Ini Kepas. Sejak kapan Abraham berperang? Perang apa namanya? Ada berperang antar kerajaan. Berarti belum kau baca rupanya perjanjian lama, Nur. Belum kau baca rupanya. Abraham nggak pernah kalah perang. Abraham nggak pernah kalah perang. Cuma Yesus yang selalu pernah kalah perang. Mana pernah Yesus perang Kang Santang? Jadi yang kamu bilangnya tadi, kau jawab dulu. Masalah api, enggak api tadi yang tadi yang kamu bilang, Nur. Kau udah sikat gigi? Udah. minum susu kau? Kopi ini masih ada kopi. Udah cuci tangan kau dengan kakimu? Enggak, apa sih? Udah pakai baju daster kau biar bobo. Siapa ini minta kamera? Wih Tuhan, sendawa. Memang daru otakmu memang. Besarkanlah dulu kau. Kan ganteng. Aduh, percuma botak juga nggak pintar-pintar lu. Kayak Paulus percuma lu. Itu lu kayak tuyul second lu. Aduh, benar-benar jadi inget tuyul second. Gua lihat muka lu Kepas. Itu muka apa tuyul second itu? Jadi gini ya, Nora. Sayang kali kau tinggalkan Yesus. Sayang kali. Kenapa sih kau ini? Dia datang untuk menyelamatkan kita supaya tidak binasa di api yang kekal. Bunda Nora, siapa ini? Kok kayak yang main film tuyul? Kepas. Ampun deh. Kok kayak pemain itu loh, film tuyul yang kecil-kecil itu. Ya iya, ampun, dia tuyul dan tuyul itu. Emang sengaja dibotakin? Itu lu apa namanya Kepas, belum beres itu muka lu. Kepas, nggak apa-apa. Seandainya, tapi nauzubillah lah. Seandainya saya masih Kristen pun, berpikir saya kalau mau sama kau, Kepas. Mana jangan kau ngambil ke percintaan kita. Kau ngambil ke penyelamatan. Enggak, bentar Kepas lu turun dulu. Lu kena pelanggaran itu, maaf, live dibatasi, muka si Kepas nggak diterima sama TikTok. Itu ada Bunda Nora, jadi GR dia Bunda Nora. Terus naik lagi Kepas, muka lu nggak diterima sama TikTok. Ya ampun, aku kaget. Aku pikir yang main tuyul itu loh. Nanti aku kasih fotonya. Udah aku matikan. Turun dulu, nanti naik lagi. Sejak jangan. Kena pelanggaran Kepas. Kena pelanggaran, mukanya nggak diterima. Asli kena pelanggaran. Ya Allah. Bukan, dia bilang jangan ke percintaan kita sih. Kapan aku bercinta dengan kau, Kepas? Makanya aku bilang Bunda Nora ini apa namanya, dia GR. Udah jangan ngejek. Gak apa-apa. Kayaknya serius. Bukan ngejek, kita bercanda sama Kepas mah udah kayak ini aja temen. Ini banyak sekali komentar-komentar kadang-kadang ya. Capek juga lihat. Iya, pelanggaran. Tuyul second naik lagi, tuyul second. Masa si Akang bohong sih? Beneran pelanggaran itu. Udah nggak usah dengerin, kadang-kadang ngatur-ngatur yang di bawah itu nggak tahu apa. Iya ngatur, udah denger aja, bayar juga enggak, orang naik begini doang. Jangan body shaming, nggak body shaming begini ya. Kita tuh tahu siapa lawan diskusi kita. Ada yang bisa diajak bercanda, ada yang tidak. Jadi kalau kita diskusi hanya serius saja, tidak bercanda, sakit loh kepala. Cobalah kalian yang komen kayak begitu naik ke atas. Coba kalian yang berdiskusi. Taunya kalian pasti begini. Di mana data Yesus itu adalah Tuhan?
Sejak kapan Yesus? Nah itu saja. Kalian pikir gak sakit kepala? Nah ini saya naikin Kepas. Kepas, gua ngadang-ngadang nggak lu dapat pelanggaran? Ayo Kepas, biar orang-orang yang di bawah dengar tuh. Belum duduk kayaknya dia. Aku nggak main fisik loh, Daswong. Bener nggak lu kena pelanggaran Kepas? Benar. Nah, udah. Ada pemberitahuan. Udah. Nah, Ada pemberitahuan. jadi akan Kalau enggak gini loh, kalau 1.300 kan enggak kena apa itu. Biasa itu pelanggaran karena smoking. Jadi lanjut sekarang kita gini ya. Sebenarnya sih bukan smoking yang melanggar tadi, pas kepalamu itu loh gara-gara itu. Ya, silakan. Jadi Nora, kedatangan Yesus itu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Nggak ada pengecualian, nggak ada dibilang Yahudi, Kristen atau apa, nggak ada. Tapi untuk seluruh manusia, Mbak. Tapi yang bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Sekalipun ia minum racun maut, ia tidak akan celaka. Coba kau minum racun maut dulu, Kepas. Wah, aku nggak konyol aku. Loh, berarti konyol dong yang aku. pernyataan Yesus di dalam Bible kamu. Gini ya Deborah ya. Gini ya Nora ya. Tunggu lu Kang Santang, tunggu dulu. Gini ya, Dok. Makanya Nora, lu ya. percuma botak juga nggak pintar-pintar. Biasanya orang botak itu pada pintar, profesor. Lah lu, aduh pas kayak pas. Gini ya, enggak gini ya. Karena beda memang Nora, beda Nora. Makanya saya bilang Nora, kalau kau mau selamat, percaya Yesus sebagai Tuhan, dibaptis. Tapi dibaptis dulu. Kalau percaya pun kalau nggak dibaptis nggak boleh. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh, siapa yang ngajarkan itu, Kepas? Yesus kan dibilang baptislah. Kan diajarkan kita. Ada Yesus membaptis. Hah? Ada Yesus membaptis. Dia hanya memberikan contoh ketika Yohanes membaptis Yesus di Sungai Apa tujuan Yordan. pembaptisan? Pertobatan. Nah, Yesus kenapa dibaptis? Emang Yesus berbuat dosa hingga dia bertobat? Dia hanya model. Jadi artinya dia contoh, paham nggak? Ya Rabbi. Contoh, dia memberikan contoh suri toladan gitu loh. Kalau kamu mau masuk surga harus bertobat. Iya. Aduh. Cemana ya? Gini loh. Bentar Kepas, ada nggak sih yang mau menampung Kepas di sini, boy? Aku sakit kepala. Aku mute aja, aku off cam ya. Kepas. Bang Endi bisa. Bang Endi. Bang Juma kayaknya istirahat dia. Di Al-Quran juga ada. Di Al-Quran lu tinggal cari aja. Di Al-Quran juga ada. Di surat apa?